Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunita Veronica dari program vokasi jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian SPT PPH tahunan wajib pajak badan induknya dan juga formulir 17714. Oke, kita langsung aja ke tahap pertama, kita isi formulir 1771 yang keempat untuk penghasilan dikenakan PPh final dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada halaman pertama untuk PPh final dan juga halaman kedua untuk yang tidak termasuk objek pajak. Dan untuk data yang saya sudah buat ini, di sini PT MNF ini menerima penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri. Ini penghasilan bunga deposito ini termasuk dalam penghasilan final ya. Dan di sini sebesar 120 juta ini termasuk penghasilan yang neto, yang berarti sudah dikalikan dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Jadi di sini pertama kita cari dulu dasar pengenaan pajaknya dari 120 juta dikali 100 dibagi 80 dan hasilnya itu 150 juta ya. Dan tarif bunga deposito itu 20%, nanti diterima otomatis untuk PPh terutamnya yang juta. Lanjut ke yang halaman 2 untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak. Dan untuk soal yang saya kerjakan ini kebetulan PT MNF Pesona Indonesia ini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi kita kosongkan saja. Ini langsung kita simpan. Oke, kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu langsung mengisi SPT PPh badan yang induk. Tapi sebelum itu kita harus mengisi lampiran khusus dulu untuk mengisi kompensasi kerugian fiskalnya, karena PT NMF ini ada rugi fiskal yang dapat dikompensasikan ya selama 5 tahun. Langsung aja kita isi di R atau L. Di sini untuk tahun 2013 dia ada rugi Oke, lanjut ke tahun 2014. Di sini dia laba SPT tahunan, kita copy aja. Kita paste. Lanjut ke 2015. Dia itu LB. Kita copy. Lanjut ke 2016. Dia itu ada rugi SPT tahunan 2.325 juta. Tahun 2017 dia ada laba untuk 2016 tadi rugi ya, jangan lupa tanda minusnya. Oke, kita save. Oke, nanti dia akan terhitung otomatis ya totalnya. Untuk tahun 2018 itu yang dapat dikompensasikan itu 2.105 juta. Dan di sini saya sudah menghitung ya lewat Excel, sama ya angkanya 2.105 juta yang dapat dikompensasikan PT MNF Indonesia. Lanjut aja, di sini kita save. Kita tutup. Oke, setelah kita isi kompensasi kerugiannya yang barusan,
kita move on to the next part, itu kita isi lampiran khusus untuk kredit pajak luar negeri, karena kebetulan di soal ini PT MNF itu menerima penghasilan dari luar usaha yang berupa dividen dari penyertaan modalnya di perusahaan Bangkok Thailand. Kita klik baru, masukkan nama pemotongnya ya. Kalau di sini perusahaan yang memotongnya yaitu XBC International Corp ya, yang berada di Bangkok, Thailand. Ini untuk jenis penghasilan dividen ya. Mata uangnya itu menggunakan baht. Oke, di sini itu kita masukin jumlah neto falasnya di sini yang 1.470.721 baht ya, ada di data. Dia di tanggal pembayaran pajak terutangnya 31 Januari 2018 dan untuk kurs KMK-nya dia itu 441,96 rupiah, dan untuk jumlah neto dia akan terhitung otomatis. Lalu pajak terutang falasnya ini kita dapatkan dari jumlah neto ini dikali 20%. Nanti untuk pajak terutang dia akan terhitung otomatis, dan untuk kredit pajak di perhitungan ini kita akan hitung dulu. Oke, langsung aja kita hitung ya kredit pajak diperhitungkannya di kertas kerja Excel. Di sini pertama kita cari dulu penghasilan neto dalam negerinya. Ini kita dapatkan ya dikurangi laba selisih kurs ini. Lalu kita cari penghasilan neto luar negerinya, yaitu penghasilan dari dividen di Bangkok Thailand itu sebesar 650 juta ya. Untuk PKP-nya ini kita tambahkan dari penghasilan neto dalam negeri dengan luar negeri. Untuk PPh terutangnya didapatkan dari PKP dikali 25%. Sama dividen ini 650 juta ini dibagi dengan PKP dikali dengan PPh terutangnya. Oke, masukin aja rumusnya. Oke, di sini kita menggunakan rumus PPh 24 ini untuk membandingkan mana yang lebih besar antara PPh 24 yang dipotong di Thailand dengan yang dipotong di Indonesia. Jadi kita masukkan saja kita klik simpan, nanti dia akan ada konfirmasi ya terutang. Ini kita ubah aja satunya menjadi 0, lalu kita save. Oke, tutup. Karena PT MNF Indonesia ini hanya menyertakan modal di satu perusahaan luar negeri saja, jadi hanya kita isi datanya untuk kredit pajak luar negeri 1, langsung kita tutup saja. Oke, next kita isi SPT PPh bagian induk.
Untuk PT MNF Indonesia ini laporan keuangannya tidak diaudit ya, tapi PT MNF ini menggunakan jasa konsultan pajak dari KP Puji Johan Andi dan rekan. Kita masukin aja datanya. Nama kantor konsultan pajaknya NPWP kantor konsultan pajak. Nama konsultan pajaknya di sini Johan Utomo dan juga masukkan NPWP-nya. Lanjut ke bagian A sampai C. Di sini ada penghasilan kena pajak. Ini akan terhitung otomatis ya. Untuk kompensasinya terhitung otomatis dari bagian sebelumnya. Nah, PT MNF Indonesia ini memiliki peredaran usaha sebesar 46 miliar ya, yang berarti di bawah 50 miliar. Dan untuk peredaran usaha yang di bawah 50 miliar ini mendapatkan fasilitas tarif PPh pasal 31E ayat 1, yang berarti PT MNF ini mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50%. Oke, di sini saya akan menghitung PPh pasal 31E ya. Oke, kita cari aja. Pertama itu cari omsetnya, ini dari penjualan bersih ya. Data itu dia sebesar 46 miliar. Lalu untuk penghasilan lainnya ini kita cari dari penghasilan dari luar usaha ya. Ada 3 ya untuk PT MNF ini. Dari bunga deposito, dividen dari Thailand, laba selisih kurs, ini kita jumlahkan ketiganya yang totalnya itu 2 miliar 20 juta. Lalu untuk keduanya kita tambahkan dan next kita cari PKP-nya, ini kita dapatkan dari ISPT ya. Di sini yang sudah terhitung otomatis ini 7 miliar ini kita masukkan. Dan untuk penghitungan PPh pasal 31E ini ada dua penghitungan. Yang pertama itu penghasilan yang mendapat fasilitas, penghasilan yang di bawah 4,8 M, dan juga penghasilan yang tidak mendapat fasilitas, berarti penghasilan yang sudah di atas 4,8 M. Dan di sini itu caranya, rumusnya itu pertama itu kita bagi ya 4,8 M ini dengan total penghasilan ini, penjumlahan omset tambah penghasilan lainnya ini kita bagi. Lalu kita kalikan dengan PKP, dapatkan angka sebagai berikut. Jangan lupa kita kalikan dengan tarif 25% dan juga tarif fasilitas ya, fasilitas pengurangan tarif yaitu 50% dan mendapatkan angka sebagai berikut. Lalu kita cari berikutnya penghasilan yang tidak mendapat fasilitas. Di sini itu pertama kita kurangkan dulu total 48 miliar ini, kita kurangkan dengan 4,8 M dan akan mendapatkan 43 M ini. Untuk perbandingannya ini sama ya, 48 M dari total omset ditambah penghasilan lainnya dan juga dikali dengan PKP sama. Kita totalkan keduanya dari penghasilan yang mendapat fasilitas dan juga penghasilan yang tidak mendapat fasilitas akan mendapatkan angka sebagai berikut. Kita masukkan angka tersebut ke bagian PPh terutang di ISPT ini, kita copy ya. Lalu di sini dia akan terhitung otomatis untuk ke bawahnya. Untuk bagian B ini PT MNF tidak ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri ya, kosong. Dan juga PPh ditanggung pemerintahnya ini kosong. Ini akan terhitung otomatis. Lanjut aja kita ke bagian C dan D.
Di sini itu C, kredit pajak. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan. PTMMF ini ada pembayaran untuk PPh pasal 25 ya, per bulannya. Kita lihat dulu datanya. Di sini dari Januari sampai Desember ya ada. Ini kita totalin dulu semuanya, dan kalau ditotalin semuanya ada 168 juta. Dan di sini kita masukkan STP PPh pasal 25-nya, ini hanya pokok pajak, tidak termasuk sanksi-sanksinya. Kita lihat dulu datanya, ini ada ya. Untuk masa pajak November dan Desember, PTMNF ini dikenakan STP, surat tagihan pajak, sebesar 36 juta dengan sanksi 1.640.000. Untuk sanksinya ini tidak kita masukkan hanya pokok pajaknya, yaitu sebesar 36 juta. Oke, untuk ke bawahnya itu akan terhitung otomatis ya. Kita lanjut ke bagian E sampai G ya. Ini angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Ini kita harus hitung dengan menggunakan kertas kerja Excel dulu. Oke, langsung aja ya kita hitung untuk PPh 25-nya ini. Pertama kita cari dulu penghasilan teraturnya. Ini kita dapatkan ini dari miliar ini, kita kurangkan dengan laba selisih kurs ya. Karena di sini penghasilan teratur ini yang didapatkan setiap tahunnya, sedangkan laba selisih kurs ini tidak tentu didapatkan setiap tahun. Jadi kita kurangkan dan akan mendapatkan angka 8 miliar ini. Lalu kita akan cari dasar penghitungan angsuran PPh 25 ini untuk mengisi 14A ini. Ini didapatkan dari penjualan bersih ditambah dengan total penghasilan lain atau penghasilan dari luar usaha dikurangi dengan laba selisih kurs. Lalu akan didapatkan angka miliar ini. Nah, sama seperti penghitungan pasal 31E, ini ada dua ya. Kita harus mencari penghasilan yang mendapat fasilitas dan juga penghasilan yang tidak mendapat fasilitas. Pertama, untuk penghasilan yang mendapat fasilitas itu berarti penghasilannya di bawah 4,8 M. Kalau untuk yang tidak mendapat fasilitas itu berarti penghasilannya di atas 4,8 M. Untuk mendapatkan fasilitas ini, rumusnya itu kita cari dari 4,8 M ini kita bagi dengan dasar penghitungan angsuran PPh 25 47 M yang 8 M ini. Jangan lupa kita kalikan tarif 25%. Karena dia mendapatkan fasilitas berarti kita kalikan 50% ya. Oke. Angkanya akan didapatkan sebagai berikut. Lalu untuk penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas, ini pertama kita kurangkan 47 M ini dengan 4,8 M, akan didapatkan 42 M. Untuk perbandingan dan pengaliannya ini sama ya. 42 M kita bagi 47 M, lalu kita kalikan dengan tarif 25%. Dia tidak mendapatkan fasilitas, maka tidak dikalikan dengan tarif 50% ya. Oke, lanjut kita totalkan keduanya.
Ini itu angka untuk angsuran PPh 25 setahun. Kita cari juga yang angsuran PPh 25 sebulan per bulan ya. Ini kita dapatkan dari angsuran PPh 25 setahun kita bagi 12 ya. Dasar penghitungan angsuran PPh 25 untuk bagian 14A ini. Oke, ini akan terhitung otomatis. Oke, selanjutnya kita isi yang bagian PPh yang terutang ini, yang bagian D ya. Kita isi dengan hasil yang telah kita hitung di Excel tadi, yang lalu untuk bagian E-nya, kredit pajak tahun pajak yang lalu, ini kita lihat di bagian A sampai C, kita lihat yang bagian C kredit pajaknya ini, lihat yang jumlah 8A tambah 8B, ini kita copy ya, untuk kita masukkan ke 14E. Nanti dia akan terhitung otomatis. Lanjut ke bagian H, ini untuk lampiran. Lampiran-lampiran ini akan terisi otomatis ya, tinggal kita pastikan saja tanggal lapor SPT-nya. Oke, selanjutnya laporan pajak. Di sini ada dua bagian, ada daftar SPP yang harus dibayar dan juga daftar SPP yang telah dibayar. Ini kita klik baru. Itu yang kode 200 atau tahunan PPh badan. Di sini untuk NTPN-nya ini kita harus tulis dulu di kertas kerja Excel berupa 16 digit angka atau huruf ya. Karena kita tidak bisa mengetik langsung di ISPT tersebut. Kita copy. Lanjut ke jumlah pembayarannya, ini kita isi dari daftar SPP yang harus dibayar. Simpan. Oke semuanya, sekian video dari saya. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Thanks for watching.